Manusia dan syahwat kekuasaan. Jika kita mencoba bertanya mengapa manusia cinta kekuasaan, banyak jawaban yang telah diberikan oleh para ilmuwan untuk pertanyaan tersebut. Dalam tulisan yang diterbitkan oleh Personality and Social Psychology Bulletin misalnya, ditulis bahwa manusia mencintai kekuasaan karena di dalam diri manusia ada keinginan untuk berdaulat atas orang lain atau need for autonomy. Di dalam The Achieving Society, David McClelland menyebut bahwa keinginan untuk berkuasa termasuk salah satu dari 3 keinginan yang ada di dalam diri manusia. Ketiga keinginan tersebut adalah need for achievement, need for affiliation, dan need for power. Sebelum berbicara teori-teori lain yang bersifat sosial, politik, ekonomi, hukum, tata negara, geopolitik, dan lain-lain, ketika berbicara tentang manusia dan hubungannya dengan kekuasaan, adalah berbicara tentang psikologi manusia. Seluruh manusia pada hakikatnya memiliki keinginan di dalam jiwanya untuk berkuasa. Di dalam keluarga, sekolah, organisasi, perusahaan, masyarakat, desa, kampung, provinsi, negara, kerajaan, bahkan seluruh dunia sekalipun, manusia selalu ingin memiliki kekuasaan dan berkuasa atas orang lain. Keinginan untuk berkuasa tidak hanya ada di dalam jiwa orang yang sedang berkuasa, tapi di dalam jiwa setiap individu manusia. Jatuhnya sebuah kekuasaan politik oleh kekuasaan politik yang baru menunjukkan bahwa orang yang tidak berkuasa pun pada hakikatnya memiliki keinginan untuk berkuasa. Manusia selalu cinta untuk menjadi penguasa di tempat, waktu, kondisi, dan sistem apapun. Imam Fakhruddin Ar-Razi 544 sampai 606 Hijriah atau 1149 sampai 1210 era bersama menyebut bahwa hakikat kejiwaan manusia yang cinta kekuasaan termasuk ke dalam wilayah jiwa hewani atau an-nafsul hayawaniyah yang bersifat estimasi atau al-wahmiyah dan akan melahirkan kenikmatan imajinatif atau al-ladzatul khayaliyah. Disebut memiliki hakikat jiwa hewani karena hewan pun memiliki sifat untuk berkuasa atas hewan lain. Imam Ar-Razi kemudian menjelaskan bahwa dalam pandangan imajinatif manusia, syahwat untuk berkuasa selalu dipandang lebih mulia daripada syahwat kekayaan. Karena ketika manusia memiliki kekayaan yang banyak, ia pada hakikatnya sedang menguasai benda-benda mati seperti uang, rumah, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Namun, ketika manusia berkuasa, yang dikuasainya adalah jiwa. Dan kita semua tahu bahwa jiwa adalah lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya daripada benda mati. Karena yang dikuasainya adalah jiwa, tidak heran kemudian lahir orang-orang fanatik berupa para pengikut yang kelak akan memuji-muji pemimpin yang dipujanya. Karena yang dikuasai jiwa manusia, kekuasaan kemudian menjadi lebih tinggi daripada kekayaan. Bahkan, sepanjang sejarah manusia dalam sistem politik apapun, kekuasaan kemudian selalu menjadi pelindung kekayaan. Mendapatkan kekayaan dengan wasilah kekuasaan selalu lebih mudah dilaksanakan daripada mendapatkan kekuasaan dengan wasilah kekayaan. Dalam sebuah pepatah Arab dikatakan, ketika manusia menjadi milik orang lain, kekayaannya pun akan menjadi milik orang lain tersebut.
Ketika seseorang berhasil menguasai jiwa orang lain untuk kemudian menjadi penguasa dan segala titahnya dipatuhi, kondisi tersebut kemudian akan melahirkan rasa sifat sempurna atau al-kamal dalam jiwa penguasa. Sedangkan kesempurnaan adalah kondisi kejiwaan yang selalu dicintai oleh setiap manusia. Sebaliknya, ketika manusia tidak menjadi penguasa atau kalah dalam perebutan kekuasaan, ia akan melahirkan kondisi sifat kekurangan atau an-nuqsan dalam jiwa orang yang kalah. Sedangkan kekurangan adalah kondisi kejiwaan yang tidak pernah dicintai oleh manusia. Jadi, karena dipandang sebagai sesuatu yang bisa membawa kesempurnaan, setiap manusia kemudian cinta untuk menjadi penguasa dan berusaha sekuat tenaga agar orang lain tidak bisa menjadi penguasa. Dengan demikian, ketika seseorang menjadi penguasa, orang lain yang tidak menjadi penguasa dan jumlahnya lebih banyak sebetulnya menginginkan kekuasaan yang sedang dimilikinya. Inilah yang kemudian selalu menyebabkan pertumpahan darah sepanjang sejarah ketika manusia saling berebut kekuasaan. Bahkan orang-orang yang mendukung sebuah kekuasaan seorang pemimpin hingga kemudian ada di dalam lingkaran kekuasaan yang paling dekat pun, pada hakikatnya adalah orang-orang yang memiliki keinginan untuk mendapatkan kekuasaan seorang pemimpin yang sedang didukungnya. Mereka menjadi pendukung karena tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan kekuasaan dari pemimpin yang didukungnya. Andaikan saja para pendukung sebuah kekuasaan bisa mendapatkan kekuasaan, mereka pasti akan meninggalkan dukungan dan menjadi musuh paling depan bagi penguasa yang sedang didukungnya. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan rasa takut, was-was, cemas, dan gelisah dalam jiwa seseorang yang sedang memiliki kekuasaan. Karena kebanyakan manusia termasuk orang-orang yang paling dekat dengan kekuasaannya sekalipun justru menginginkan kekuasaan yang sedang dimilikinya. Disinilah kemudian para ulama memandang bahwa kekuasaan pada hakikatnya dikelilingi oleh rasa sakit atau al-alam, bukan kenikmatan atau al-ladzah, karena ia dikelilingi oleh rasa takut, was-was, cemas, dan kegelisahan dalam jiwa. Semakin besar dan tinggi sebuah kekuasaan, rasa sakit yang ditimbulkannya pun akan menjadi semakin besar. Disinilah kemudian kita melihat pemimpin-pemimpin besar dan soleh seperti Khulafa Rasyidin dan Umar bin Abdul Aziz merasa sedih ketika diangkat menjadi pemimpin. Mereka tahu bahwa kekuasaan besar yang dipikulnya betul-betul berat dan penuh rintangan. Namun, seperti yang telah ditulis dalam sejarah, bagi Khulafa Rasyidin dan Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan politik yang bersifat estimasi dan melahirkan kenikmatan imajinatif yang lahir dari nafsu hewani justru menjadi berkah bagi rakyat dan kekuasaan mereka. Hal ini karena kekuasaan tersebut kemudian tunduk serta digunakan untuk melayani kebaikan, keadilan, dan agama. Kekuasaan tersebut tidak menguasai jiwa mereka hingga kemudian menjadi kekuatan dominan dalam hidup mereka sehingga mengalahkan kebaikan, keadilan, dan agama. Kekuasaan yang mereka miliki tidak melahirkan rasa takut, was-was, cemas, gelisah, dan kesengsaraan dalam hidup atau misery. Sebaliknya, kekuasaan yang mereka miliki kemudian menjadi berkah dunia akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghuni surga ada 3 kelompok.
penguasa yang adil, bersedekah, dan mendapatkan taufik, orang yang mempunyai sifat kasih sayang dan lembut hati kepada setiap keluarga dan setiap muslim, serta orang muslim yang menjaga kehormatan dirinya sedangkan ia mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim.